Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya khatib berwasiat, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya bekal kita yang terbaik. Celengan kita yang akan kita buka, yang akan kita ambil hasilnya insya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada 3 pertemuan khutbah yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana salah satu solusi dalam hidup dengan doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, duit. Di 2 pertemuan saya sudah membahas tentang doa, usaha dan ikhtiar. Dan di pertemuan yang sekarang ini saya ingin sedikit mengulas tentang tawakal. Hadirin, tawakal secara bahasa artinya menyerahkan, mewakilkan atau mempercayakan. Artinya secara kata saja, ketika kita menginginkan atau berharap sesuatu, maka kemudian bukan kita yang akan mengeksekusi dari apa yang akan kita inginkan, tetapi kita mewakilkan kepada satu kekuatan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuat untuk mengeksekusi keinginan kita. Setelah kita berdoa kepadanya dan berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar dengan cerdas, setelahnya itu maka langkah berikutnya adalah kita menyerahkan semua takdir, semua hasil kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penentu nasib kita, Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh. Secara bahasa, Imam Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Artinya menurut Imam Ghazali, bersandar kepada Allah, bersandar kepada satu kekuatan yang tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kekuatan tersebut, itu akan menjadikan sebuah ketentraman hati, kenyamanan batin yang akan menjadikan hidup kita menjadi bahagia, tentram, tidak stres, tidak depresi, tidak gundah gulana. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira kenapa kita perlu melakukan tawakal tadi? Kenapa kita harus menyerahkan urusan kita, keputusan final kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama tentu yang paling penting adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau merencanakan sesuatu, memplanning sesuatu, mengidealkan sesuatu, melakukan kemudian melangkahkan kaki, melakukan action untuk melakukan sesuatu tersebut, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran 159 sampai 160. Dalam kalimat di atas Allah memerintahkan kita dengan menggunakan fi'il amr, artinya perintah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menginginkan sesuatu? Kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita sangat tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan kita lalui dan apa yang akan kita alami. Kita mungkin hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang maha tahu apa yang terjadi kepada diri kita.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sahabat Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana, di tempat mana ia akan dicabut nyawa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Ibnu Katsir memaknai 5 hal ini sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu saja, sementara kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami setelahnya kita selesai melaksanakan sholat Jumat ini, karena hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, apapun yang kita inginkan, kita perlu pasrahkan kepada Allah sebagai zat yang paling tahu apa yang akan terjadi pada kita. Berikutnya yang ketiga, kenapa kita perlu tawakal? Karena kita juga tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Mungkin asumsi kita, prediksi kita, persepsi kita, apa yang kita mintakan kepada Allah terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, terkait dengan posisi, terkait dengan apapun kita katakan itu yang terbaik untuk kita. Ya, kalau misalkan Allah merencanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, akan tetapi tidak selalu apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan dan yang Allah inginkan. Akan tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka kita akan menerima apapun yang Allah takdirkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, padahal hal itu amat buruk bagimu. Kenapa? Karena Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Berikutnya, kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita. Kita ya bisa merencanakan, kita bisa melakukan, tetapi hasil kita tidak bisa bersandar kepada hasil yang kita inginkan. Setiap hari, setiap saat kita dituntut untuk membaca doa hauqalah. Hauqalah itu adalah kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap habis sholat, ketika kita zikir bersama, kita baca hauqalah itu. Hauqalah itu adalah maknanya kita mengakui di depan Allah bahwa tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun yang bisa kita perbuat kecuali semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mempunyai kekuatan tersebut, maka kita hanya bersandar kepada zat yang maha kuat yang tidak ada tandingnya. Terakhir, bagaimana untuk menjadikan tawakal itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakteristik untuk kita? Ada satu teknik dan cara yang sangat bagus yang diperkenalkan oleh Ustadz Abu Sangkan. Salah satu caranya adalah ketika kita dalam sholat kita, maka bertawakallah, memasrahkan diri kita kepada Allah dengan sepasrah-pasrahnya, dengan membuat skenario seolah-olah kita pertama sedang dalam sebuah pesawat, dan kemudian sang pilot mengumumkan bahwa pesawat mengalami kegagalan mesin atau kerusakan apapun dan sudah dipastikan akan jatuh.
Maka di saat itu tidak ada pertolongan lagi selain pertolongan Allah bagi kita orang yang muslim. Kita hanya berkata Allah, 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 sudah tidak ada harapan kita hidup. Skenario yang kedua adalah dengan kita membayangkan seolah-olah kita sedang hampir tenggelam di tengah lautan. Hanya kata yang akan keluar dari kita adalah Allah, Allah. Kita hanya minta tolong kepada Allah karena sudah tidak ada kekuatan apapun lagi yang akan mampu menolong kita, karena kita sedang di tengah lautan yang luas dan kita sendirian, tidak ada satupun yang mampu menolong. Skenario tersebut ketika kita bisa terapkan dalam sholat kita, kita memasrahkan diri seolah-olah kita sudah tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah, maka insya Allah tawakal itu, ketenangan batin itu akan kita peroleh. Dengan training yang terus menerus, setiap kita sholat, kita niat dalam sholat kita bertawakal, pasrah diri kepada Allah, seolah-olah sudah tidak akan ada hari lagi setelah hari ini, tidak ada sholat lagi setelah sholat ini, tidak ada kekuatan lagi yang bisa kita lakukan kecuali kita ditolong oleh Allah. Insya Allah dengan praktek, dengan training seperti itu, tawakal akan melekat dalam diri kita dan akan menjadi karakter kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.